dari persepsi lain yang selama ini kami tidak pernah terpikir. Kami sudah catat baik-baik dan insya Allah menjadi tugas bersama bagaimana hari ini kita berbicara konsep dan kita akan berbicara mengenai aplikasinya sehingga apa yang kita bicarakan malam ini menjadi sebuah kenyataan. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini secara ringkas kami akan menyajikan bagaimana kondisi Mandailing Natal 5-10 tahun yang lalu, hari ini dan yang akan datang. Dan kami percaya bahwa kemajuan suatu daerah itu tergantung pada 3 hal. Yang pertama, dedikasi yang tinggi oleh pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, sinergitas. Yang malam ini kami yakini sinergitas kita kuat. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang suportif. Oleh karena itu, kebersamaan ini melalui penyamaan persepsi, kita satukan persepsi kita hingga menjadi sebuah kebersamaan yang kuat. Mandailing Natal secara slide-nya, secara administratif terdiri dari 23 kecamatan, 377 desa, dan 27 kelurahan. Sehingga kalau digabung menjadi 404 wilayah administrasi, 377 kepala desa dan 27 lurah. Di mana secara luasan ini 1/10 Sumatera Utara. Kepadatan penduduknya hanya 72 jiwa per kilometer persegi. Inilah yang kami pahami urat dari seluruh permasalahan di Mandailing Natal, kepadatan penduduk. Secara infrastruktur ini akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi karena kepadatannya sangat rendah. Kalau kita banding dengan Medan yang kurang lebih 9.300, Jakarta itu kurang lebih 16.000. Nah, kalau kita misalnya membangun atau mengadakan program air bersih untuk kepadatan 72 jiwa per kilometer persegi ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang kami rasa ini merupakan akar masalah daripada pembangunan infrastruktur di Mandailing Natal. Apa yang diberikan 1 miliar ke kota Medan atau kabupaten kota yang density-nya tinggi tidak sama dengan dikonversi terhadap infrastruktur, karena memang luasnya wilayah Mandailing Natal dan berpencarnya masyarakatnya membuat infrastruktur di sana menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain. Untuk itu kami percaya bahwa forum ini akan membuka begitu banyak pintu bagaimana kita insya Allah nanti manusianya maupun infrastrukturnya. Kemudian next, secara topografi dan luasan kita tidak akan membahas secara rinci karena memang tadi sudah secara ringkas 172 km garis pantai 1/10 Sumatera Utara. Nah, di sini ini juga tidak akan kita bahas secara detail. Next, PDRB di 15 tahun belakangan kami harap bisa dibuka sehingga kita bisa melihat bagaimana PDRB Mandailing Natal yang alhamdulillah tumbuh namun tidak signifikan. Next, menurut per kapita per bidang usaha ini juga mengalami fluktuasi, namun trennya dia naik, tetapi perlu kita sadari bahwa ini belum signifikan untuk keadaan Mandailing Natal yang punya potensi yang cukup banyak. Kemudian next, anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau kita lihat dari potensi yang ada, hari ini kita punya sekitar 1,68 ada penambahan biaya, ada penambahan pendapatan kemarin, ada tren menurun di 3 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Nah, tren menurun ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, Bapak Ibu yang kami hormati, karena apa? Banyaknya yang tertuang pada RPJMD yang akan kita bangun ternyata tidak sebanding dengan potensi finansial yang kita miliki. Nah, untuk itu kita ingin unlock, seperti kata Pak Faisal tadi, kita ingin meng-unlock opportunities yang kita punya. Kami tidak akan mampu, Pak Bupati dan saya tidak akan mampu meng-unlock ini tanpa kekuatan bersama. Next, kemudian tingkat penduduk miskin, alhamdulillah ini trennya menurun. Hanya ada kenaikan di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID. Namun pada intinya
kemiskinan ekstrim dan penduduk miskin trennya menurun di Mandailing Natal. Pun begitu kita tidak berpuas diri. Next, Gini rasio saya rasa tidak bisa kita masuk. Pengangguran, mohon maaf, pengangguran di 15 tahun terakhir ini cukup fluktuatif penganggurannya, terutama di masa pandemi Covid kemarin ada kenaikan kembali dari tahun 2017. Namun ini masih di bawah rata-rata provinsi. Pun begitu, kalau kita meng-unlock opportunities tadi, kami yakin serapan tenaga kerja akan banyak mengurangi angka-angka 6 pembangunan indeks pembangunan manusia, terutama di bidang ekonomi di Mandailing Natal. Jadi tidak ada di sini kepentingan pribadi saya. Kemudian next, ini juga ada beberapa pembangunan infrastruktur yang insya Allah tertuang secara detail di proposal. Next, ini juga nanti sudah disinggung tadi Serewangi, PLN mengenai hydropower plants, perbankan juga ada di situ, spam juga ada, pembangunan jalan desa juga yang akan menekan cost of economy. Jadi insya Allah ini semua sudah tertuang secara detail di proposal pembangunan Mandailing Natal. Natal itu tertinggi kedua, rata-rata lama sekolah, mohon maaf. Namun kita drop di bidang kesehatan di angka harapan hidup yang hanya 63 tahun. Kalau kita mungkin minta petunjuk kepada Pak Todung, di Norwegia mungkin sudah sampai angka 8 Pak ya, 78 atau mungkin 82. Nah kita masih di angka 63 Pak. Karena apa? Pertama mungkin edukasi, perilaku hidup sehat, konsumsi, keadaan ekonomi yang membuat kita terpaksa menjalani kehidupan yang mungkin banyak diimpikan orang lain, namun belum mampu kita sediakan. Indeks pembangunan manusia, mohon kembali ke indeks pembangunan manusia. Secara ekonomi ada peningkatan yang signifikan. Kita peningkatan IPM ini salah satu yang tersignifikan di Sumatera Utara, keempat kalau tidak salah. Dia penunjangnya adalah pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita, sehingga mudah-mudahan tren pengeluaran per kapita ini artinya pendapatan naik. Kalau pengeluaran naik artinya pendapatan juga naik. Jadi kita juga ingin mendorong velocity of money, perputaran uang di Mandailing Natal ini terus berputar sehingga kita tidak disorot lagi paling bontot IPM Mandailing Natal di Sumatera Utara atau posisi hari ini keempat atau kelima. Jadi insya Allah kebersamaan kita ini kami yakin pembangunan manusia ini akan semakin baik ke depan. Ini sekilas mengenai kondisi makro Mandailing Natal yang kita sudah melihat bagaimana kita mengerti apa yang sedang terjadi di Mandailing Natal dan yang telah terjadi di Mandailing Natal. Nah, untuk itu kita berbicara apa yang akan kita perbuat. Nah, tentu Pak Bupati dan saya melalui forum ini telah menunjukkan keseriusan bagaimana kami ingin menghadirkan sebuah kabupaten untuk masyarakat dengan bantuan Bapak Ibu bersama, dengan sinergitas kita, kolaborasi kita hadirkan sebuah kabupaten yang lebih layak baik secara pelayanan, yang lebih layak baik secara infrastruktur untuk masyarakat. Karena apapun juga masyarakat itu adalah keluarga kita bersama. Ini saya tidak memaparkan satu persatu, nanti kita selesai subuh Pak. Jadi ini semua secara list. Kami juga bersama staf khusus Ekbank telah menyediakan kopian proposal ya Pak. Kopian proposal yang insya Allah dengan besar hati kami memohon untuk dibaca, dan kami akan follow up kembali ke Jakarta bagaimana proposal ini nanti bisa kita wujudkan bersama menjadi sebuah realisasi. Di dia ada infrastruktur SDM, ruang fiskal yang terbatas akibat banyaknya mandatory spending. Pernah kami hitung Pak, mandatory spending itu sebenarnya 110%. Pernah kami hitung PUPR harus 20%, pendidikan harus 20%, infrastruktur 25%, kesehatan 10%. Pernah kami hitung itu 110%.
dengan keterbatasan ruang fiskal yang kami hadapi hari ini, mungkin dengan forum ini, insya Allah ruang fiskal yang begitu terbatas ini bisa lebih fleksibel. Resesi, banyak pakar ekonomi yang telah memprediksi. Kita juga lihat banyak properti yang up for sale di Jakarta, di Medan, di kota-kota besar mungkin sudah di depan mata. Akibatnya ke Mandailing Natal adalah pelemahan ekonomi. Kemudian malam ini adalah kami baru saja diberikan suntikan energi. Kami melihat sinergitas malam ini menjadi sebuah energi baru bagaimana mewujudkan Mandailing Natal yang memang betul-betul menghadirkan pelayanan yang lebih prima terhadap masyarakatnya. PR kami sekarang begitu berat, yang sekarang sudah bukan menjadi PR Bupati Wakil Bupati saja, tetapi PR kita semua. Bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Mandailing Natal sembari memaksimalkan competitive edge, sembari memaksimalkan mengoptimalisasi nilai plus atau sumber daya alam yang ada di Mandailing Natal.